Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita masih bisa bertemu hari ini di pertemuan kedua. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, di sini ada dua gambar mengenai sistem reproduksi ya. Nanti kita akan bahas ulas bagian-bagiannya di slide berikutnya. Organ-organ yang ada pada sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan harus kita kenali dengan baik, sehingga nantinya jika ada masalah atau hal yang lainnya kita segera bisa atasi dan jangan sampai menjadi sesuatu yang tabu. Apalagi kalian sudah kelas 9. Tentu hal ini sebagai education harus kalian pahami dengan baik sehingga tidak salah melangkah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk organ reproduksi pada laki-laki kita bahas mulai dari urinary bladder. Di sini istilah lain yang sering kita dengar adalah kantung kemih. Fungsinya untuk mengumpulkan air kencing gitu ya, yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum nanti kita buang, seperti itu. Kemudian di sini ada ureter. Ureter ini adalah saluran dari ginjal ke kantung kemih. Ini dihubungkan dengan ureter. Nanti di sini ada uretra dari kantung kemih kemudian keluar ya untuk dibuang, itu melewati saluran yang namanya uretra. Nah, di sini ada seminal vesicle. Itu kalau bahasa kita adalah vesicula seminalis atau istilahnya kantung semen. Ini kelenjarnya berada di belakang kantung kemih ya. Nah, fungsi dari vesicula seminalis di sini adalah menghasilkan makanan sebagai sumber nutrisi pada sperma. Kemudian di sini ada juga kalau di sini ada rectum, prosta sampai anus, ini adalah bagian-bagian pada sistem pencernaan. Nah, kemudian di sini ada ductus deferens ya atau vas deferens. Ini saluran sperma dari testis yang nanti menuju ke vesicula seminalis. Di sini ada epididymis. Epididymis ini jumlahnya sepasang. Nah, ini merupakan saluran sempit yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian di sini ada testis. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara lebih detail gitu, organ reproduksi pada laki-laki itu terbagi menjadi dua, ada organ reproduksi luar dan ada organ reproduksi dalam. Nah, untuk organ reproduksi luar di sini adalah penis dan skrotum. Ini adalah bagian dari yang terlihat di luar. Penis sendiri memiliki jaringan otot yang banyak mengandung pembuluh darah dan saraf ya. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya dan sarafnya tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi masalah di dalam penis. Fungsi dari penis sendiri adalah memasukkan sperma ke alat kelamin wanita. Nah, nantinya untuk reproduksi. Dan selain itu juga sebagai saluran urin dan saluran sperma. Jadi fungsinya ganda. Kemudian untuk skrotum. Nah, skrotum ini adalah kantong pelir. Ini kantong kulit pelindung testis gitu ya. Fungsinya untuk mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Jadi ini harus seiring bisa mengendur dan mengerut gitu kalau suhunya berubah. Kemudian untuk organ reproduksi
perempuan atau organ reproduksi wanita. Yang harus difahami di sini adalah beberapa organ penyusunnya. Sama dengan organ reproduksi laki-laki, pada organ reproduksi wanita juga ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, pada bagian luar ada vulva dan labium. Ya. Kemudian pada bagian dalam dimulai dari vagina. Nah, ini sudah masuk bagian dalam yang ada di sini. Vagina ini adalah saluran akhir organ reproduksi yang terletak di bagian bawah serviks. Jadi vagina ini terdapat selaput darah seperti itu ya, untuk kalau misalnya aktivitas yang membahayakan, pembuluh darahnya bisa robek seperti itu. Kemudian ada di dalamnya lagi ada serviks. Nah, serviks ini adalah leher rahim. Ini bagian dasar dari rahim yang berbentuk melingkar berbatasan dengan vagina. Nah, serviks di sini tersusun atas bagian yang berserat dan berotot, berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi. Juga berfungsi untuk mengarahkan air mani ke dalam rahim. Nah, kemudian seterusnya ada uterus. Uterus ini rahim ya, Nak. Jadi di sini rahim adalah muara oviduk. Ini ototnya tebal, memiliki ruang sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio yang nantinya menjadi janin. Jadi ini tempatnya bayi di sini di uterus. Ada beberapa lapisan yang ada pada uterus. Jadi nanti akan kita bahas mulai dari lapisan yang pertama ada permetrium, ada miometrium, ada endometrium. Kemudian berikutnya, nah ini endometrium gitu ya. Kemudian berikutnya di sini ada oviduk. Oviduk ini saluran dari sel telur ini. Ovarium ini tempatnya sel telur. Jadi nanti ketika dia sudah pada waktu matang gitu ya, sudah siap untuk dibuahi, dia akan berjalan ke oviduk. Nah, berikutnya proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Dimulai dari terjadinya spermatogenesis. Nanti kita akan juga bahas mengenai beberapa siklus menstruasi. Nah, di sini ada oogenesis, pembentukan sel telur gitu ya, dari oogonium tempatnya sel telur menjadi oosit primer, menjadi oosit sekunder. Pada masa ovulasi dia akan menjadi jika ada rangsangan dirangsang oleh fertilisasi, maka dia bisa berkembang menjadi ovum. Nah, disinilah sel telur atau ovum inilah yang nantinya akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses yang berikutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi ini pembuahan. Ini terjadi pada saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Nah, secara umum fertilisasi ini terjadi setelah oosit sekunder memasuki oviduk. Jadi boleh dibilang fertilisasi ini adalah peristiwa meleburnya inti sel sperma dan inti sel telur yang berupa oosit sekunder. Nah, ini prosesnya ya, ini berjalannya ini. Kemudian untuk sampai bisa dibuahi. Nah, bagian lain yang harus kita pelajari adalah kesehatan organ reproduksi pada manusia. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama. Kalian juga harus mengerti dengan baik, karena memang di usia kalian
Saya kira semuanya sudah di masa balik, yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki juga sudah memiliki atau sudah mengalami beberapa tanda-tanda dari balik itu sendiri. Nah, pada penyakit reproduksi yang pertama ini adalah keputihan. Keputihan itu bagi perempuan gitu ya, ditandai dengan adanya cairan kental yang berwarna putih keluar dari alat kelamin. Hal ini menjadi berbahaya jika terjadi tidak segera dicegah atau diantisipasi atau diobati, karena ini bisa disebabkan oleh infeksi jamur, dan nantinya kelanjutan dari keputihan ini sendiri bisa menimbulkan beberapa penyakit yang serius atau yang berbahaya. Kemudian ada gonorea atau kencing nanah. Nah, ini sering kali ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing, sehingga terasa sakit apabila seseorang melakukan buang air kecil. Kemudian ada sifilis, raja singa. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Rata-rata di sini beberapa penyebabnya boleh dikatakan pola hidup yang tidak sehat. Kemudian beberapa penyakit yang lainnya ada AIDS ya. Penyakit ini yang dirusak adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi beberapa penderita AIDS kenapa boleh ada yang bilang membawa kematian, karena memang yang diserang adalah sistem imunitasnya, sehingga dengan mudah sekali akan rentan terhadap beberapa penyakit kelanjutan atau komplikasi. Ada herpes genitalis, kemudian ada di sini ada prostastitis. Ini ditandai oleh adanya inflamasi. Kemudian ada epididymis. Nah, ini peradangan yang ada pada epididymis. Beberapa hal ini, penyakit ini, apabila nanti kalian sudah dewasa, beberapa pencegahannya memang kalau epididymis ini, cara mencegahnya harus kita hindari yang namanya bergonta-ganti pasangan seksual, dan ini memang sangat berbahaya karena beberapa penyakit kelamin yang lainnya faktor pencetusnya adalah bisa dari karena pola hidup yang tidak sehat dengan adanya gonta-ganti pasangan. Nah, bagaimana caranya kita mencegah terjadinya penyakit reproduksi? Nah, bagi kalian yang perempuan, nah ini pada waktu menstruasi ya harus sesering mungkin mengganti pembalut. Kenapa seperti itu? Karena darah kotor yang dikeluarkan jika mengendap terlalu lama dalam pembalut tentu nanti sangat tidak baik untuk kesehatan organ intim perempuan. Kemudian menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Ini yang harus kalian pahami, karena beberapa orang salah mengartikan seperti itu. Jadi cenderung lebih suka membersihkan area kewanitaannya dengan menggunakan sabun, dikiranya untuk menjadikan hal itu bersih, tetapi pada kenyataannya bisa mematikan bakteri baik yang ada pada organ kewanitaan, sehingga malah justru menjadikan bakteri jahatnya berkembang dengan pesat seperti itu. Dan pada laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, melindungi testis selama beraktivitas. Caranya bagaimana melindunginya? Hindari penggunaan celana dalam yang ketat. Sangat tidak diperbolehkan untuk laki-laki menggunakan celana dalam ketat, karena nanti bisa berakibat tidak baik. Menghindari minuman beralkohol dan juga rokok. Ingat sekali lagi ya anak-anak, hal ini harus benar-benar kita perhatikan dengan baik. Nah,
Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Di sini ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Tulislah di buku tugas. Setelah selesai, kalian bisa foto dan japri ke masing-masing guru kalian. Terima kasih, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.